Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Gita. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi program linear. Ya, jadi hari ini materi kita adalah menentukan nilai optimum. Ya, menentukan nilai optimum. Nah, jadi nilai optimum ini nanti akan ada dua macam ya. Yang pertama adalah menentukan nilai maksimum. Yang kedua adalah menentukan nilai minimum. Nah, tapi kalau dari langkah penyelesaiannya ya itu sama saja ya. Kita nanti akan membuat dulu grafik. Ya, kita akan membuat dulu grafik DP. Jadi grafik DP. Nah, kemudian yang kedua kita akan menentukan titik pojok. Nah, yang ketiga kita akan menentukan nilai optimumnya. Nah, nilai optimum ini nanti terserah soalnya nanti ya, tergantung soalnya apakah soalnya meminta untuk nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kalau dari langkah pengerjaannya itu sama saja. Cuman yang membedakan adalah kalau nanti yang ditanya adalah nilai maksimum berarti nilai yang tertinggi yang kita ambil. Tapi kalau yang ditanya adalah nilai minimum berarti nilai yang terendah yang kita ambil. Nah, sebelumnya kan Ananda Ibu sudah belajar ya tentang menentukan grafik DP pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat grafik DP dan menentukan nilai optimum. Nah, yang pertama di sini Ibu kasih langsung contoh soal saja ya. Nah, karena kan materinya bisa dilihat pada modul saja ya. Nah, di sini contoh soal yang pertama adalah tentukanlah nilai maksimum dari fx y. Fx y ini nama lainnya bisa Z ya. Nah, Z sama dengan 4Y dikurang X. Nah, kemudian fungsi kendalanya diketahui ini ada beberapa. Yang pertama adalah X ditambah Y besar sama 2. Kemudian yang kedua adalah X dikurang Y kecil sama 2. Yang ketiga adalah Y kecil sama 4. Yang terakhir adalah X besar dari 0. Nah, jadi di sini kita punya ada 3 garis ya, notabene ada 3 garis karena X besar sama 0 ini nantinya adalah sumbu Y ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan permasalahan ini berarti kita harus tentukan dulu grafik fungsinya ya. Jadi kita akan buat grafik daerah penyelesaian dari fungsi kendala yang diketahui. Nah, tapi sebelum itu kita kasih merek dulu fungsinya satu-satu ya. Ini memudahkan kita nanti dengan cara menamai fungsinya ya. Nanti ketika kita bikin grafiknya, nah grafiknya itu tidak akan tertukar ya. Dan orang yang membaca jawaban kita nanti juga tidak akan bingung. Nah, jadi sekarang Ibu kasih ini namanya grafik pertama. Ini grafik kedua, yang ini grafik ketiga. Nah, kita mulai. Kita mau mencari DP tadi ya. Untuk grafik pertama, nah grafik pertama kita akan cari seperti yang kemarin ya. Kita akan cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Karena ini adalah fungsi linear. Fungsi linear ini adalah fungsi garis. Kalau kita mau membuat gambarnya, kita membutuhkan titik potong Y dan titik potong sumbu X. Nah, jadi yang pertama titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X adalah ketika fungsi Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi ketika Y-nya 0, nah berarti Y di sini menjadi 0, maka X-nya menjadi 2. Oke. Kemudian untuk titik potong sumbu Y yaitu ketika X-nya yang sama dengan 0,
maka Y-nya menjadi sama dengan 2. Oke, nanti kita gambarkan ya, kita selesaikan dulu semuanya. Kita cari dulu titik potongnya semuanya. Nah, kita lanjutkan untuk garis 2. Nah, pada garis 2 berarti kita cari dengan cara yang sama dengan yang garis 1. Ketika Y-nya sama dengan 0, nah Y ini sama dengan 0 ya, maka X-nya sama dengan 2. Oke, bagus sekali. Kemudian ketika X-nya yang sama dengan 0, maka Y-nya adalah ya min 2. Karena di sini min Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, kemudian untuk garis ketiga dengan cara yang sama. Cuman kalau yang garis 3 ini ya, dia kan sudah garis tunggal ya. Dia garis tunggal dalam bentuk Y kecil sama 4. Nah, ingat kalau garis Y itu adalah garis yang horizontal. Nah, jadi garisnya ini horizontal di Y sama dengan 4. Nah, jadi sekarang kita tinggal menggambarkan saja. Kita coba gambar. Di sini kita lihat dulu Y terminimumnya adalah min 2. Ya, jadi nanti untuk menghindari Untuk menghindari untuk menghindari kita salah atau mubazir dalam menentukan garis, kita lihat di sini Y-nya paling kecil min 2 dan Y paling besarnya adalah 4. Kemudian X-nya paling besar 2, X yang paling negatifnya adalah 0. Nah, jadi kita coba bikin gambarnya sekarang. Kita bikin sumbunya dulu. Nah, bikin di sini saja ya. Nah, ini untuk sumbu X. Kemudian kita bikin satu lagi yang untuk sumbu Y. Nah, ini cukup. Kemudian kita kasih nama dulu. Ini adalah sumbu X. Yang ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian kita coba gambarkan mulai dari gambar yang pertama. Grafik yang pertama adalah Y0 X2. Kalau Y0 X2 berarti kita perkirakan saja di sinilah letaknya X2. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya 2. Berarti kita juga misalkan saja ya di sini dia Y2. Nah, kemudian kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan garisnya di sini. Nah, ini dia ya. Jadi inilah dia garis yang pertama. Nah, kita kasih dulu merek di sini yang garis pertama. Ini garis pertama. Nah, kemudian untuk garis kedua dengan cara yang sama. Garis kedua berarti Y-nya 0, X-nya 2. Berarti tetap di sini ya titiknya. Di sini X sama dengan 2. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Nah, disinilah dia letak Y sama dengan min 2 itu ya. Nah, berarti untuk garisnya di sini kita hubungkan garis min 2 ke 2. Nah, disinilah dia. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi ini adalah garis yang kedua. Nah, kemudian untuk garis yang ketiga, ini horizontal di Y sama dengan 4. Nah, kalau horizontal di Y sama dengan 4 berarti dia memanjang di sini ya. Oke, jadi kita perbaiki dulu. Ini garisnya harus kita panjangkan lebih panjang lagi ke atas ya, supaya nanti tujuannya supaya garisnya itu berpotongan ya. Nah, ini kita tarik lagi. Ops. Tunggu sebentar. Nah, ini warna hitam, kita tarik garis ke atas, kita panjangkan garis ini, kita lanjutkan. Nah, kayak gini ya.
Jadi yang garis Y sama dengan 4, berarti kita juga, yang ini juga harus diperpanjang sedikit ya. Nah, terus garis Y sama dengan 4 kita tarik di sini lurus. Nah, ini kita tandai adalah Y sama dengan 4. Nah, oke. Kemudian di sini tadi kita lupa belum kasih merek ya. Ini tadi adalah garis 2. Yang ini adalah garis 3. Oke. Nah, sekarang kita mau mengarsir. Ya, kita mau mengarsir persamaan 1. Persamaan 1 tandanya di sini adalah besar sama. Nah, kalau tanda besar sama berarti kan seharusnya dia diarsir ke arah kanan garis. Ya, tapi karena kita mau pakai arsir yang kebalikan, berarti kita arsir dia ke sebelah kiri. Nah, tujuannya kita mengarsir ke arah kebalikan ini ya nanti supaya garis DP-nya itu menjadi daerah yang paling bersih. Bukan daerah yang dibubuhi oleh 3 arsiran. Ya, supaya tidak pusing saja. Nah, kemudian pada garis yang kedua kita lakukan hal yang sama. Kita lihat tandanya adalah kecil sama. Berarti seharusnya dia diarsir ke arah kiri garis. Namun kita arsir dia ke arah kanan garis. Ini dia arah kanannya. Oke. Kemudian untuk garis yang ketiga itu adalah Y kecil sama 4. Nah, Y kecil sama 4 ini kan seharusnya garis Y sama dengan 4 ini kita arsir ke arah bawah. Namun, karena kita pakai arsir kebalikan, berarti kita arsir dia ke arah atas. Nah, berarti dari sini sudah terlihat ya bahwasanya daerah DP-nya adalah daerah yang paling kosong tadi kan. Nah, berarti daerah di tengah sinilah yang menjadi daerah DP. Nah, setelah didapatkan daerah DP, apakah kerja kita sudah selesai? Belum. Ya, jadi kerja kita selanjutnya adalah menentukan titik pojok. Ya, ini langkah yang kedua, kita akan menentukan titik pojok, grafik DP-nya sudah. Nah, titik pojok di sini kita ada punya 3 titik. Ini yang pertama, ini adalah titik A. Kemudian yang ini titik kedua, kita kasih nama B. Kemudian ini adalah titik ketiga, yaitu koordinat C. Nah, jadi tugas kita selanjutnya kita harus mencari berapakah nilai dari koordinat masing-masing titik ini. Mungkin kalau Anda bisa lihat ya, yang baru jelas koordinatnya adalah koordinat C baru. Nah, karena koordinat C ini terletak langsung kepada sumbu X, ya. Sementara koordinat A dan B terletak pada perpotongan 2 garis. Nah, jadi kita harus cari dulu, ya. Kita harus cari dulu berapakah nilai koordinat dari titik A. Nah, koordinat dari titik A ini terletak antara perpotongan garis 1 dengan garis 3. Berarti kalau kita mau mencari koordinat titik A, ya, kita harus eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, jadi persamaan 1 apa persamaannya tadi? Nah, ketika mengeliminasi ini ya, kita tidak usah bawa tanda pertidaksamaannya. Ya, kita bawa tanda sama dengan saja karena kita mau mengeliminasi. Kita mau mencari titik potong antara 2 garis. Nah, garis yang pertama persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan 2. Kemudian garis yang ketiga persamaannya adalah Y sama dengan 4. Nah, sekarang kalau kita mau mengeliminasi, eliminasi dilakukan ketika kedua nilai variabelnya tidak diketahui. Nah, sementara pada soal kita ini salah satu nilai variabel sudah diketahui, ya. Nilai variabel Y-nya sudah ada. Nah, jadi yang mau kita cari apanya lagi? Kita mau mencari koordinat X-nya. Nah, koordinat X ini bisa dicari dengan cara mensubstitusi nilai Y ke dalam fungsi pertama. Ya, jadi kita ganti Y-nya sama dengan 4, maka nanti akan kita dapatkan koordinat X-nya. Nah, oke, sekarang kita coba. Kita akan coba substitusi. Substitusi yang pertama, Y sama dengan 4 menuju persamaan 1. Berarti persamaannya menjadi X ditambah 4 sama dengan 2. Nah, kalau X tambah 4 sama dengan 2, berarti X-nya adalah 2 dikurang 4. Nah, berarti koordinat X-nya adalah min 2.
Oke, sudah dapat nilai koordinat X-nya sama dengan min 2, maka bisa kita simpulkan bahwa koordinat A adalah min 2,4. Oke, ya sampai sini paham ya Nanda ya? Nah, kemudian kita mau mencari koordinat B lagi. Nah, koordinat B ini terletak antara perpotongan garis 3 dan garis 2. Nah, seperti tadi, kita akan cari nilai koordinat B-nya dari persamaan 3. Nah, persamaan yang kedua, yang si B ini tadi perpotongan antara garis 2 dan garis 3. Nah, persamaan garis 2 adalah X dikurang Y kecil sama 2. Dengan yang satu lagi Y sama dengan 4. Oke, nah kita mau mengeliminasi atau substitusi lebih tepatnya ya, kita sama dengankan. Nah, tunggu sebentar. Ini sama dengan tadi ya. Sama dengan 2. Oke. Nah, langkahnya kita akan mensubstitusi Y sama dengan 4-nya menuju ke persamaan 2. Maka X dikurang 4 sama dengan 2. Maka X yang kita dapatkan adalah 6. Nah, kalau X-nya 6, Y-nya 4, berarti koordinat B adalah 6,4. Oke. Nah, tadi koordinatnya sudah ada tadi ya di atas. Koordinatnya adalah 2,0. Nah, sekarang tugas kita apa lagi? Kita mau mencari maksimum. Ya, kalau kita mau mencari nilai maksimum berarti masing-masing titik ini A, B, C akan kita substitusikan. Fungsi Z-nya tadi sudah diketahui ya. Fungsi Z-nya Ibu bikinkan saja di sini. Nah, fungsi Z 4Y dikurang X. Nah, jadi kita substitusi ini masing-masing ke dalam fungsi Z. Nanti kita mau mencari berapa nilai maksimumnya. Ya. Nah, untuk titik A, berarti kita gantilah Y-nya menjadi sama dengan 4 dan X-nya menjadi min 2. Berarti 4. Tunggu sebentar. Nah, kita substitusi berarti 4 dikali 4 dikurang min 2. Nah, 4 kali 4 nilainya adalah 16 ditambah 4. Berarti nilai akhirnya adalah 20. Oke, nilai untuk titik A adalah 20. Kemudian untuk titik A lakukan hal yang sama. Kita substitusi nilai Y-nya 4, nilai X-nya 6. Berarti 4 dikali 4 dikurang 6. Nah, 4 kali 4 adalah 16, dikurang 6, berarti nilainya adalah 10. Oke, yang titik C yang sama, berarti nanti si C-nya kita substitusi juga ya. Si Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.